Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 281. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yudnil mu'minah. Innallaha sunni Allah ta'ala mahulur Allah iku yudni marakaken sinten Gusti Allah al mu'mina ing mukmin. Fayadau mongko nyelehaken sapa Allah alaihi ing atase mukmin kanafahu ing tutupi Gusti Allah berlindungan. Wasidrahu lan tutupi Gusti Allah minan nasi sanging menungso. Wa yuqarriruhu lan netepaken sapa Allah hu ing nas ing mukmin bidzunubihi kelawan pira-pira dosane mukmin. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ata'rifu ana ta weruh sira dzan bagada ing dosane mengkini. Ata'rifu ana ta weruh sira kabeh weruh sira dzan bagada ing dosa mengkini. Maksudnya Allah itu karena saking belas kasihannya sama orang mukmin, Allah tutupi dosa-dosanya dari depan manusia ya. Allah tutupi kejelekannya. Jadi kita ini kalau seandainya dipuji oleh manusia, sesungguhnya karena indahnya tutupnya Gusti Allah. Kalau Allah membuka semua aib kita, kalau Allah membuka semua celah kita, pasti manusia itu jijik pada kita. Jadi kalau kamu merasa ada orang menghormati kamu, kalau kamu merasa ada orang sungkan sama kamu, itu karena indahnya tutupnya Gusti Allah. Yang indah itu tutupnya Gusti Allah. Allah menutupi kejelekanmu, Allah menutupi kebohonganmu, Allah menutupi kebusukan hatimu, sehingga Allah itu menampakkan kamu baik di depan manusia. Jadi kalau kita dipuji orang, yang harus dipuji itu sesungguhnya Gusti Allah. Karena yang menampakkan baik itu Allah. Seandainya Allah itu buka tutup kita, seandainya Allah tampakkan semua kejelekan-kejelekan di hati kita, kebusukan-kebusukan, kebohongan, kecurangan, apa yang dosa kita lakukan, pasti manusia itu tidak suka sama kita. Ya, jadi jangan sekali-kali merasa diri baik, jangan sekali-kali merasa diri hebat. Nah, walaupun kita sudah melakukan puasa, jangan merasa hebat. Karena kita ini kalau melakukan kebaikan harus lebih takut. Apakah amal kita diterima atau tidak oleh Gusti Allah? Kita tidak tahu kan, apakah puasa kita diterima oleh Allah. Jadi orang itu setelah amal harus ada ikhlas. Setelah ikhlas itu harus ada khauf, harus ada rasa takut. Apakah Allah menerima amal kita? Ya. Jangan sekali-kali merasa sombong. Ya. Nah, Allah itu menutupi kejelekan kita, Allah itu menutupi kebusukan kita. Kalau Allah tampakkan kejelekan kita di depan semua manusia, pasti manusia ini tidak suka sama kita. Ya. Jadi kalau ada orang memujimu, sesungguhnya dia memuji indahnya tutup Allah pada dirimu. Karena kalau Allah membuka tutupnya, kalau Allah tampakkan, pasti manusia ini tidak ada baiknya ya. Atau jeleknya pasti lebih banyak ya. Makanya hadis ini mengatakan Allah mendekat ya, kepada orang mukmin, dan Allah memberikan perlindungan dan tutup supaya tidak terlihat oleh manusia, kesalahannya tidak tampak. Wa yuqarriru bidzunubihi, kemudian Allah mengikrarkan dia untuk mengakui kesalahannya. Fayaqulu ata'rifu dzamba kada, kamu tahu enggak kamu telah melakukan dosa ini? Orang mukmin pasti merasa iya. Fayaqulu na'am, nggih, na'am, iya. Rabb ay rabbi, duh pangeran kula. Sehingga Allah itu mengikrarkan kepada dia untuk dia bikin pengakuan. Orang baik itu mengaku salah ya. Seperti Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang sekelas Nabi aja masih mengikrari subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, saya ini orang yang zalim.
mengakui kesalahannya. Jadi mengakui kesalahan ini pintu pertama dari kebaikan. Hatta idza qarrara sehingga nalikane tepaken sapa Allahu ing abad bidzunubi kelan pira-pira dosane abad. Kalau Allah sudah menetapkan dia mengakui dosanya, iya saya salah, iya saya kurang begini, iya saya merasa bersalah. Waro alan ningali nekotaken sopo abad fi nafsihin dalam awai abad, anau sudah abad iku kot halakat teman-teman rusak sopo abad, sehingga dia merasa kecil, merasa diri penuh dosa. Orang mukmin itu selalu merasa dosanya itu besar, sehingga dia merasa kecil di depan Allah. Sementara orang munafik itu merasa dosanya kecil, Allah cuma begini, Allah cuma dosa ini, ngeremehkan dosa, sehingga dia dosanya besar tidak terasa. Orang mukmin itu oleh Allah diberi hati pengakuan, mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, sehingga oleh Allah itu dia akan diberitahukan, kamu ini melakukan dosa ini, iya. Kamu melakukan dosa ini, iya. Nggak ngaling, ngakui kesalahan, iya. Dan merasa dirinya ini sudah hancur, artinya merasa diri sudah penuh dosa. Qala, kemudian Allah akan berkata, fa inni qad satartuha. Fa inni sne ingsun iku qad satartu, teman-teman nus nutupi ingsun ha ing mengkono dzunub alaika ing atase sira. Fi dunya ing dalam dunya, dulu aku telah tutupi kesalahanmu di dunia. Wa ana uta ingsun iku aghfiruha ngapura ingsun ha ing dzunub laka maring sira al yauma indam saiki dina kiamat di hari pengadilan Allah. Summa yu'ta nuli den paringi sapa mengkono-mengkono abad kitab hasanatihi ing pira-pira kitab kebagusane abad biyaminihi kelawan tangane Abdul Mukmin niku, al mukmin niku. Jadi orang mukmin ya, semoga kita termasuk golongan orang mukmin. Orang mukmin itu oleh Allah ditutupi dosanya di dunia. Tapi dia dengan ditutupi itu tetap merasa dia berdosa. Saya melakukan ini salah, saya melakukan ini salah. Jadi bukan berarti ditutupi kemudian merasa nggak ketemon, terus merasa bebas, bukan. Allah menutupi karena Allah menyayangi kita. Allah itu tidak menampakkan keburukan-keburukan kita. Apa yang di hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan waktu nggak ada orang, Allah tidak tampakkan kan. Walaupun kamu telah berbuat maksiat kan, penampilannya tetap sama. Orang puasa nggak puasa kelihatannya sama. Orang berbuat dosa tidak berbuat dosa kelihatannya sama. Tidak kelihatan terus dosa batu mentul, enggak. Orang takut berbuat dosa. Orang banyak tidak merasa berat berbuat dosa karena dia merasa tidak ada yang tahu. Itu loh bahayanya. Nah, Allah itu menutupi kesalahan orang mukmin di dunia ya. Dan kemudian Allah menetapkan dia di hatinya rasa bersalah. Sehingga nanti Allah akan bertanya, kamu melakukan ini? Iya. Kamu melakukan ini? Iya. Jadi mulai sekarang dia sudah merasa itu salah. Ya, ini kan tanda dari orang mukmin ya. Orang mukmin itu tandanya man sarrathu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu. Orang mukmin itu orang yang kalau berbuat baik merasa senang, tapi kalau berbuat jelek merasa sedih. Karena dia tahu ini salah, ini dosa, ini bohong, ini jahat ya. Dia merasa hatinya tidak enak. Ada pengakuan dosa di hatinya ya. Dia merasa ini kesalahan ya. Makanya orang mukmin itu selama dia masih punya hati rasa bersalah, rasa menyesal, itu akan diampuni oleh Allah ya. Yang bahaya itu kalau sudah sebaliknya, berbuat baik merasa getun, ngaji nyesel, jamaah nyesel, berada di pondok nyesel, berbuat jahat bangga. Wah, untung saya bisa ini, untung bisa itu. Apabila orang itu punya iman, pasti dia merasa berbuat salah itu berat di hatinya. Hatinya pasti merasa ada rasa menyesal. Makanya jangan berbuat jahat, karena itu akan membuat kesedihan. Kalau orang punya iman, pasti dia merasa habis mencuri, bohong, selintutan,
pasti di hatinya ada rasa takut. Berarti itu masih ada iman. Nah, tapi kalau orang sudah bohong, gak ketemuan senang, curang gak ketemuan senang, selintutan berhasil bangga, berarti imannya gak ada. Kalau orang masih punya iman, itu berbuat jahat, hatinya mengatakan ini salah, ini dosa, saya menyesal. Lah, kalau ada penyesalan di hati berbuat jelek, berarti imannya masih ada. Tapi kalau di hatimu tidak ada rasa menyesal, curang gak ketemuan bangga, nyolong gak ketemuan senang. Kalau kamu bangga pada kesalahan, berarti hatimu, imanmu sudah mati. Nah, orang mukmin itu karena dia mengakui kesalahannya dan merasa dirinya penuh kesalahan, merasa tidak berdaya, maka kemudian oleh Allah kelak di akhir akan dikatakan, karena kamu mengakui kesalahanmu, karena kamu merasa dirimu sudah, saya ini tidak berhak masuk surga, ya. Seperti pengakuannya syair yang sering kita baca itu, kalau hari Jumat, ilahi lastulil firdau si ahla. Ya Allah, saya sudah tidak berhak masuk surga ini, dosa saya terlalu besar. Tapi wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya tidak mampu masuk neraka, tidak kuat, saya tidak tahan. Yang dimohon apa? Fabli taubatan waghfir dzunubi, beri kami taubat, ampuni dosa kami. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena engkau maha pengampun dosa yang besar. Nah, ini orang mukmin merasa dirinya sangat penuh dosa, ya. Kesalahannya itu berat di hatinya. Kalau orang merasa sedemikian rupa, maka Allah akan mengatakan kelak di akhirat, wahai hambaku, kamu sudah saya tutupi kesalahanmu di dunia, maka sekarang kamu saya ampuni dosamu di akhirat. Sumayu atau kita bahasanatihi biyamini, kemudian dia diberi catatan amalnya dengan tangan kanan. Karena nanti orang ini akan diberi kitabnya sesuai amalnya. Siapa orang yang berbuat baik, maka akan diberi kitab dengan tangan kanan, kitab amal ini. Kan semua amal kita ini direkam. Nanti kalau kita nerima dengan tangan kanan, maka dia fama amma man udza kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Urusannya enteng sudah, ha? Tapi kalau orang itu sampai nerima tangan kiri, ya, wara'a dhahrihi, ya apa? Fa amma man udza kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi kalau sampai tangan kiri, wah ini berat, tanda dia celaka. Lah kita insya Allah, selama kita masih punya iman dan punya pengakuan rasa bersalah, bahwa kita sementara ini kan ditutupi oleh Allah. Kalau sekarang ada orang memuji kita itu karena indahnya tutupnya Gusti Allah, ya, bukan karena kebaikan kita sebetulnya. Kata Imam Atta di kitab Hikam demikian. Kalau ada orang memujimu, sesungguhnya dia memuji tutup Allah pada dirimu. Karena seandainya Allah tidak menutupi kita, kalau Allah tampakkan dosa kita, kejahatan kita, keburukan kita, pasti orang benci sama kita. Betapa banyak kebusukan di hati, rasa ini, rasa itu, unek-unek yang jelek, yang Allah tidak ridho semua itu. Kalau kita masih punya rasa takut, ya, pada Allah, menyesal berbuat salah, maka ada harapan besar. Allah telah tutupi kita di dunia, Allah akan ampuni kita di akhirat. Makanya dosa yang sudah ditutupi Allah itu jangan dibuka, ya. Allah sudah nutupi kamu, tidak dilihat. Jangan malah kamu ceritakan. Jangan terus kamu cerita konroh wingi aku mari gonceng terus tak loh. Kamu itu sudah ditutupi oleh Allah, kok malah kamu tampakkan. Jangan kamu ceritakan kejelekanmu. Itu namanya kamu membuka tutup yang telah diberi oleh Gusti Allah. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, wal munafiku dan orang munafik, fayaqul asyhadu, fayaqulu mongko ngucap sapa al asyhadu pira-pira
saksi malaikat, haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Orang-orang kafir itu nanti dan orang munafik akan disaksikan oleh malaikat, haula'i utai mengkono-mengkono kaum kufar wal munafik iku alladzina wa akeh kadzabu kang goroakon sapa alladzina ala rabbihim ing si pangerane alladzina ala la'natullahi ala zalimin, ala iling-iling laknatullah te laknati Allah iku ala zalimina ing atase pira-pira wong kang zalim. Orang-orang yang kafir, orang-orang munafik tidak ada harapan. Orang yang ada harapan selamat di akhirat hanyalah orang mukmin ya. Jadi jangan kamu ikut aliran yang mengatakan semua orang apapun agamanya masuk surga. Dari mana? Orang kafir itu tidak ngakui keesaan Allah ya. Allah mengatakan yang akan saya ampuni itu orang mukmin ya. Ana aghfiru lahal yaum ya. Bahwa yang tidak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Allah ya. Hanya Allah yang bisa ngampuni itu ya. Imam Ghazali mengatakan hadis ini berkaitan dengan orang yang menutupi kesalahannya dan tidak menampakkan dosanya, tidak bangga dengan dosanya, gitu. Ampunan Allah ini bisa diharapkan bagi orang yang tidak berbuat dosa terang-terangan. Maka jangan kamu bangga berbuat dosa, jangan terang-terangan melanggar atau ngajak orang ya. Dan kalaupun tidaklah kamu lakukan di depan orang, jangan diceritakan, gitu. Jangan kamu telah berbuat jahat terus kamu ceritakan pada orang, saya kemarin nyolong, terus diceritakan. Ya sama aja itu ya. Jadi dosa yang mungkin ya sangat diharapkan bisa diampuni Allah, itu dosa yang kita lakukan dengan ketakutan, tidak terang-terangan, tidak nentang terang-terangan, ataupun tidak kita cerita-ceritakan bahwa kita karena menyesal, itu aib ya. Tidak kita pamer-pamerkan. Nah, dosa seperti itulah yang mempunyai harapan akan diampuni oleh Gusti Allah ya. Begitu juga hadis ini menolak pada orang Mu'tazilah. Pamer-pamer. Menolak pada orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang berdosa besar itu tidak bisa diampuni Allah ya. Atau orang Khawarij yang mengatakan orang berbuat dosa itu kafir ya. Itu tidak benar. Menurut kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang berbuat dosa seperti apapun masih mungkin diampuni oleh Gusti Allah ya. Tetapi ini khususnya adalah dosa-dosa yang hubungan kita dengan Allah ya. Karena orang-orang yang berbuat zalim pada manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya. Kamu pernah mukul orang, kamu pernah nyakiti orang, maka akan ada penghitungan, penghakiman ya. Tapi kalau maksiat kita pada Allah, nah itu yang pasti ya, Allah akan mudah memaafkannya. Makanya kita Idul Fitri ini ada halal bihalal. Biasanya kan kita halal bihalal. Maksudnya apa halal bihalal itu? Minta maaf-maafan ya. Halal-halalan. Artinya halal-halalan itu ya maaf-maafan, supaya kita tidak punya tanggungan pada manusia. Kalau pada Allah kita mohon ampun, Allah mungkin mengampuni. Tapi kalau dosa kita pada manusia, kita harus menyelesaikan gitu. Selanjutnya Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala ayyuqinahu. Innallaha sunni Allah iku yuhibbu demen sapa Allah idza amila nalikane nglakoni sapa ahadukum salah suci sira kabeh al-amala ing amal ayyuqinahu ing yen to
ngukuhaken sapa abad hu ing amal. Allah itu suka kalau orang berbuat sesuatu ya, itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dengan jangan setengah-setengah gitu. Kalau berbuat baik itu yang tulus, sungguh-sungguh ya. Jangan beramal itu secara serampangan ya. Jadi kalau orang itu bekerjalah yang baik ya. Allah itu suka kalau kamu itu sungguh-sungguh sholat ya, yang sungguh-sungguh, bekerja yang sungguh-sungguh gitu. Tentu saja harus ada ikhlas ya. Jadi sungguh-sungguh itu lebih disukai Allah. Pekerjaan kita ini lakukan dengan baik dan benar. Biasakan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Kalau kamu diberi tugas, itu kemudian kamu harus mampu melakukannya dengan baik. Jangan malah tinggal tidur. Kalau kamu merasa kamu punya kewajiban, lakukan kewajibanmu itu, selesaikan. Kalau nggak bisa, bagaimana bisa? Gitu lah. Supaya kamu ini dipercaya sama orangnya. Kepercayaan itu mahal ya. Kalau kamu bisa diandalkan, pekerjaanmu beres, pasti orang itu suka. Kamu akan disukai orang. Orang itu pinter macam apapun ya, pangkatnya berapa baris, tapi kalau tidak bisa diandalkan, tidak disukai orang. Kon ini mencelek, kon runo mencelek, kon ngalor ngidul, kamu tidak akan pernah dapat kepercayaan ya. Tapi kalau kamu bekerja sungguh-sungguh ya, fokus ya, di mana kamu berada fokus, ngaji fokus, kerja fokus, apapun lakukan dengan fokus ya, itu pasti akan berhasil dengan baik ya. Adapun ibadah yang fokus ya, ibadah yang sungguh-sungguh itu bagaimana? Ya ikhlasnya harus ada tinggi, dilakukan sungguh-sungguh, tapi juga dengan ikhlas yang sungguh-sungguh ya. Jangan ada riaknya, jangan ada pamrih-pamrihnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Inni lastu astamilu ahadan an usaritahu. Ini setune ingsun iku lastu orang ingsun astamilu amrih mergawi ingsun mengangkat karyawan ahadan ing suwiji wong suci an usaritahu yento janji ingsun ing ahad. Jadi kalau kerja itu harus jelas ya, upahnya jelas itu, bukan sesuatu yang dibayar dengan janji-janji. Rawahu Dailami. Innallah sedene Allah iku ya'jabu gawok sapa Allah. Maksudnya gawok itu ya tidak heran ya, tidak ingkar. Min sa'ilin saking wong kang njaluk ghairal jannati ing saliyane swarga. Allah itu heran ya, heran dalam arti Allah itu ingkar. Kok ada orang minta selain surga gitu. Kok ada orang minta pada Allah selain surga, padahal surga ini kenikmatan tertinggi sudah. Kok si ake orang minta selain surga? Kok masih banyak orang minta ini urusan remeh-temeh. Minta ini ya Allah, minta handphone ya Allah, minta minta sepatu, minta sendal, minta baju ya. Wa min mu'tin, dan Allah itu heran dari orang yang memberi yukti kang aweh sapa mu'tin li ghairillahi krana liyane Allah, tidak karena Allah. Allah itu heran itu. Heran dalam arti takjub, ingkar. Allah itu ingkar, gak suka kok ada orang minta selain surga gitu. Minta duniawi, minta yang tertinggi itu ya mintalah surga itu. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au i'tiqadin au amal ya. Di antara doa Nabi itu, ya Allah saya minta surga dan hal-hal yang membuat saya dekat ke surga. Apa itu? Perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang membuat saya masuk surga ya. Mintalah surga.
Jadi tujuan tertinggi kita itu surga ya. Motivasi tertinggi kita itu akhirat, jangan uang. Uang itu berapa? Kalau kamu kerja untuk uang, berapa sih uang itu? Tidak akan memuaskanmu. 1 juta ya kurang, 10 juta ya kurang, 1 triliun ya kurang. Uang tidak pernah memuaskan manusia. Jangan berorientasi amal untuk dunia. Orang mukmin harus cita-cita yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk surga. Nah, surga. Ya. Makanya harus motivasinya ke sana. Kita sholat, kita ini. Motivasinya untuk kebaikan di akhirat maksudnya. Surga itu salah satu lambang saja. Lambang kenikmatan di akhirat itu ya surga. Tapi bukan berarti surga itu jangan dimaknai sesuatu yang bersifat seksual. Kalau ada orang teroris terus tujuannya apa itu? Supaya dapat bidadari 72 di surga. Nah, ini kan mesum ini tujuannya kok cuma cari perempuan. Surga itu bukan berarti untuk urusan bidadari. Surga itu ridhonya Gusti Allah. Itu yang tertinggi ya. Yang tertinggi dari surga itu adalah bertemu dengan Allah. Itu sudah kenikmatan tertinggi di surga itu. Kenikmatan di surga itu bukan soal bidadari cantik-cantik, terus setiap orang dapat 72 bidadari seksi. Itu bukan itu tujuannya. Maka banyak orang yang gak sabar nunggu di akhirat kesuwen cari di doli. Itu kan karena fantasinya surga itu adalah seks. Itu yang tidak benar. Sebetulnya surga itu yang tertinggi dari surga itu bertemu Allah itu. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu loh kenikmatan tertinggi itu bagi hamba. Itu bertemu dengan Allah ya. Kenikmatan tertinggi kamu masuk istana itu apa? Saya ini sudah pergi ke istana berkali-kali lah, zaman Gus Dur saya ini udah keluar masuk istana ikut Mbak Idris. Kenikmatan tertinggi di istana itu bukan untuk menikmati tamannya bagus, suguhannya enak. Itu mah di restoran banyak. Tamannya indah di Songgoriti ada. Kenikmatan tertinggi daripada masuk istana itu ya bertemu presiden. Kenikmatan tertinggi kalau kita ke Saudi bertemu raja untuk apa? Ya ketemu rajanya itu. Kalau istananya untuk apa? Apakah karena makanannya enak? Di luar juga banyak ya. Surga yang diimpikan kita itu bukan hanya untuk karena bidadarinya cantik. Di dunia ya banyak orang cantik. Bukan itu motivasinya, tapi adalah ila rabbiha nadhirah. Itu sudah kenikmatan tertinggi manusia itu ketika dia bertemu dengan Tuhannya ya. Bukan untuk pesta seks. Apa itu? Itu membuat orang menjadi berfantasi aneh. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Innallah yu'jibu min sa'in yas'alu ghairal jannah. Allah itu heran, artinya heran itu ingkar ya. Kalau ada orang minta pada Allah selain minta surga. Karena surga itu puncak tertinggi ya. Nah, jadi kita ini harus tujuan kita apa? Surga. Itu sudah. Apa kita lakukan? Targetnya surga ya. Bukan dunia. Dunia ini sebentar ya. Karena virus saja gak berdaya orang. Orang kaya raya kena corona, habis dah. Nyawanya tidak bisa dibeli ya. Nikmat tertinggi itu surga. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdausil A'la ya. Surga. Tujuan akhir kita itu surga ya. Mintalah surga ya. Wa min mu'tin yu'ti li ghairillah. Allah heran, Allah gak suka kalau ada orang memberi untuk selain Allah ya. Artinya memberi dengan riya, memberi untuk pameran. Ini kan banyak tuh hari kemarin ini si anu nyumbang anu zakat sekian ton diumumkan di medsos, di TV ya. Itu maksudnya mungkin untuk meringankan malaikat supaya nggak nyatet, dicatat sendiri di medsos, di TV ya.
Kenapa kamu berbuat untuk dipuji manusia, ya? Kenapa kamu berbuat untuk dianggap dermawan, dianggap pahlawan, ya? Itu tidak ada gunanya, ya. Penghargaan manusia itu tidak banyak artinya. Orang juga setelah itu lupa. Taruhlah kamu berbuat baik. Ada saya punya teman, contoh. Saya punya teman anggota DPR RI, ya. Dia merasa berbuat baik. Selama 5 tahun itu dia membawa program beasiswa, bantuan, bangunan. Pokoknya dia itu merasa telah berjasa lah pada masyarakatnya. Dan dia yakin rakyat akan memilih dia karena dia sudah merasa berbuat baik pada konstituen. Ini program bantuan dan seterusnya. Kemudian tahun depan dia maju lagi. Apa yang terjadi? Nggak dipilih. Karena orang itu sudah lupa. Sudah lupa. Waktu dikasih senyum, setelah nggak dikasih menyun. Udah. Manusia itu begitu, ya. Kalah sama yang serangan fajar, yang nggak kenal 5 tahun tiba-tiba hari H mengirimi 200.000 per suara. Itu yang dinilai oleh pemilih. Itu yang berhasil. Makanya pilihan-pilihan di Indonesia ini tidak bisa menjadi menghasilkan pemimpin yang baik. Karena apa? Orang memilih karena uang, ya. Mulai tingkat pilkades, DPR, apalagi lah. Aroma uangnya tinggi. Orang berbuat ada transaksi. Nah, kalau kamu berbuat untuk selain Allah, kamu akan menyesal, ya. Allah tidak rela, manusia juga akan melupakanmu, gitu. Wa min muta'awwidhin yata'awwadu min ghairi nar. Allah juga heran min muta'awwidhin saking wong kang njaluk kabawreksa, saking wong kang njaluk perlindungan. Allah heran kalau ada orang minta perlindungan min ghairi nari saking liyane neraka. Orang ini ancaman tertinggi itu ya neraka itu, ya. Karena neraka itu menghancurkan semua nikmat ini. Hari ini orang lebih takut mana? Neraka sama corona. Takut mana? Takut corona. Orang dibilang corona di Cina. Waduh, semua orang takut sudah. Jangan pergi masjid, jangan tarawih, jangan jamaah, sholat hari raya di rumah. Ketakutan kepada corona luar biasa. Tapi ketakutan pada neraka bagaimana? Kamu kalau nggak sholat masuk neraka, takut nggak orang? Enggak sholat banyak. Kalau Allah mengatakan, kamu jangan berbuat ini, orang nggak takut. Awas loh ya, kamu masuk neraka. Nggak takut, padahal neraka itu jauh lebih mengerikan ya. Corona ini ya, fakta, ini fakta. Orang kena corona itu 94% itu sembuh. Jadi corona itu bukan kematian. 94% orang kena corona itu sembuh, ya. Bukan berarti kena corona pasti mati, enggak. Fakta corona menyebabkan sakit, iya. Tapi yang mati karena corona itu sebetulnya cuma kecil, persentasenya kecil. Rakyat Indonesia berapa? 300 juta. Yang mati karena corona berapa? 1.000 sekian lah, nggak sampai 2.000. Dibanding 300 juta ini, aduh, kecil. Sementara yang mati karena TBC ya, di Indonesia ini penyakit yang berbahaya itu TBC. Tapi orang kan nggak ngereken kan, banyak orang kena TBC sekitar kita itu banyak. Tapi orang kan nggak takut, nggak ada orang pakai masker. Padahal banyak loh di sekitar kita orang TBC itu banyak. Singkot, TBC itu bahaya. TBC itu lebih berbahaya dari corona. Tapi orang ngeremehkan. TBC itu padahal bahaya. Orang TBC itu muntah darah. Dan kematian karena TBC di Indonesia ya, kematian karena TBC setiap tahun itu 92.000 per tahun.
setiap jam orang mati karena TBC itu 10 orang di Indonesia. Sementara yang mati karena corona berapa? TBC ini per jam, orang mati per jam itu 10 orang. Kalau di rata-rata di Indonesia, bukan di Wuhan, bukan di Amerika, di Indonesia ya. Jadi sebetulnya sejak lama kita itu berhadapan dengan penyakit berbahaya itu. TBC itu jauh lebih bahaya loh. Dan TBC itu pengobatannya nggak gampang. TBC itu 6 bulan paling minim, bisa setahun pengobatan rutin ya. Banyak orang nggak mau berobat karena frustasi, harus minum obat 6 bulan sampai 1 tahun. TBC itu jauh lebih bahaya ya. Jadi kalau kamu sering watu-watu ini harus periksa. Kalau kamu TBC, kamu tidak minum obat, itu kamu mencelakakan orang lain. Jauh lebih bahaya dari corona. TBC itu jauh lebih bahaya dari corona. Karena TBC itu diremehkan. Banyak orang TBC tetap berkumpul manusia, tetap kumpul orang lain. Padahal penularan TBC ini terbukti ya jauh lebih berbahaya. Nah kalau ada anak watu-watu sering itu harus dicekkan gitu. Kalau dia TBC harus diisolasi. Dan dia harus sadar dia tidak boleh membahayakan orang lain. Karena TBC ini jauh lebih berbahaya dan mematikan dalam jangka panjang. Tapi orang nggak takut. Corona ini, ya Allah, sampai hari ini, hari raya ini loh, orang nggak kunjung. Orang yang biasanya sonjo nggak sonjo. Sampai sholat hari raya di rumah, bayangkan ketakutan pada corona luar biasa. Tapi ketakutan pada neraka gimana? Kiai-kiai sampai beledeh sih ngomong, bahaya neraka, nggak ada orang takut. Siksanya, waduh, ada yang kiai nyeritakan apa? Biasanya kalau Isra Mi'raj kan diceritakan betapa siksaan manusia di akhirat itu kan ada gambaran toh. Kisahul Mi'raj biasanya, bahwa Nabi dulu waktu Isra Mi'raj ditunjukkan oleh Allah ada wanita yang dijantur kepalanya dengan rambutnya. Bayangkan rambutnya digandul. Kenapa ini? Orang suka buka aurat. Ada orang yang ditusuk dari tuburnya tembus kepala. Kenapa ini? Oh ini tukang zina. Ada orang yang ditembus dada sampai punggung. Kenapa ini? Waduh dosa yang siksanya itu ngeri-ngeri. Di sate, di ini, di itu. Gak takut orang. Dosanya berzina ini. Di sate, digoreng, dipanggang. Oh, orang zina embruk-embrukan. Oh ini dosanya bergunjing, ngerasani. Apa itu? Ilatnya dikeluarkan, digunting, keluarkan lagi, gunting lagi, gunting. Waduh bagaimana ilat digunting, sakitnya kayak apa? Tumbuh digunting, tumbuh di Tapi apa orang takut gak ngerasani? Ya tetap saja gosip malah masuk TV. Itu namanya program apa? Silet apa apa itu? Alah sudah, pokoknya orang ngerasani itu menjadi komoditi sekarang, bisa dijual ya. Gosip silit apa itu. Padahal ancamannya ngerasani, Nabi ceritakan digunting-gunting. Ada orang yang cakar-cakaran mukanya sampai hancur. Ada siksa akhirat itu digambarkan Nabi itu ngeri semua, ngeri. Tapi apakah orang takut? Sedikit. Nggak sholat itu hukuman bagaimana? Waduh, nanti akan dimakan ular lah, dimakan kolot jengking lah. Nggak takut. Tapi kalau corona, orang takut semua ya. Heran, Allah heran ini, kok ada orang lebih minta dilindungi, Allah lindungi saya dari corona, tapi tidak minta dilindungi dari neraka ya. Padahal sisa neraka itu bagaimana? Sisa neraka itu Masya Allah, paling ringannya apa? Paling ringannya aja 10.000 tahun ya. Ada diceritakan orang yang siksa paling enteng. Siksa paling enteng di akhirat itu apinya cuma sampai ke mata kaki, tapi otaknya mendidih. Bayangkan. Itu yang paling ringan, itu sudah kelas neraka paling ekonomi itu sudah. Yang VIP bagaimana? Neraka yang paling enteng itu
Api di kaki aja yang otaknya yang mendidih. Ngeri. Tapi apakah orang takut neraka? Atau matul kubro, apa ada orang takut? Sedikit. Orang lebih takut pada Makanya Allah heran kalau ada orang minta perlindungan dari selain neraka. Neraka itu yang menyedihkan, kamu kok gak takut. Tapi kamu lebih takut lapar. Ya Allah jauhkan saya dari kelaparan. Ya Allah jauhkan saya dari penyakit. Ya Allah ya boleh. Tapi kamu kok gak minta dari neraka, ini kan aneh itu. Nah terus gimana? Ya semua kita minta ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah saya jauhkan dari neraka. Wa ma yuqarribuni ilaiha. Jauhkan saya dari apa yang menyebabkan saya mendekat ke neraka. Jangan sampai saya dekat aja, jangan ya Allah. Min kaulin, apa itu dari ucapan, omongan yang jelek, jahat, kotor, ya. Au fi'lin, atau perbuatan, au amalin, ya, atau amal, au i'tiqadin, atau keyakinan, ya. Nabi kalau doa kan begitu. Nabi kan doanya komplit. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin aw amal. Ya, mintalah surga. Dan apa yang membuat kita akan masuk surga? Perbuatan, tindakan, keyakinannya. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah jauhkan saya dari neraka. Wa may yuqarribuni ilaiha. Dan sesuatu yang membuat saya dekat ke neraka. Apa itu? Min qaulin, mungkin ucapan yang tidak benar. Au fi'lin, atau perbuatan. Au amalin, atau amalan yang membuat kita masuk neraka. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diampuni dosa oleh Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semua kita insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah.